Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Alkus Nafars YouTube channel with me Miss Dia. Oke, today kita akan belajar tentang zat aditif. Nah, di zat aditif ini sebenarnya dia ada dua. Dia itu ada zat aditif dan zat adiktif. Jadi di sini kita bahas yang pertama itu adalah di zat aditifnya terlebih dahulu. Di mana di zat aditif ini ada dua sub materi yang harus kita pahami dan dalami. Yang pertama itu ada definisinya dan yang kedua itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama di sini kita akan bahas tentang definisi dari zat aditif. Di mana zat aditif ini merupakan zat yang ditambahkan pada makanan untuk meningkatkan cita rasa, penampilan dan kualitas pada makanan dan minuman. Nah, di definisi dari zat aditif ini fungsinya itu untuk apa? Selain untuk meningkatkan rasa yang seharusnya dia cuma rasanya biasa saja, tetapi ketika kita tambahkan dia rasanya akan lebih meningkat atau lebih manis atau penampilannya bisa lebih menarik dan kualitasnya lebih bagus. Nah, di sini ada jenis-jenis zat aditif. Di sini jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama dia bisa berasal dari asalnya dan yang kedua ada dari fungsi. Yang pertama di sini kita bahas tentang zat aditif berdasarkan asalnya. Zat aditif berdasarkan asalnya itu ada dua. Yang pertama itu zat aditif alami, di mana zat aditif alami ini biasanya berasal dari bahan-bahan yang terdapat di alam seperti pada tumbuhan dan hewan. Kemudian yang kedua ada zat aditif buatan, di mana zat aditif buatan ini itu yang dibuat oleh manusia melalui reaksi kimia ataupun bahan-bahan kimia. Nah, yang kedua zat aditif berdasarkan fungsinya di sini ada 7. Yang pertama itu adalah pewarna. Pewarna ini pada makanan dan minuman biasanya dia berfungsi untuk memberikan warna yang menarik dan unik pada makanan dan minuman. Nah, pewarna ini ada dua. Yang pertama itu pewarna alami, pewarna yang berasal dari alam itu sendiri. Misalnya untuk membuat warna hijau, biasanya kita bisa mengambil dari si daun pandan ataupun daun suji. Nah, untuk memperoleh warna orange itu biasanya kita bisa ambil dari siapa? Dari kunyit ataupun si wortel bisa ya, tapi wortel itu warnanya lebih gelap daripada si kunyit. Nah, misal kalau kita pengen warna merah itu biasanya kita ambil dari apa? Buah naga. No, buah naga itu warna ungu. Kalau warna merah biasanya kita ambil dari strawberry. Nah, kemudian ada pewarna buatan. Pewarna buatan itu dia sudah direaksikan dengan bahan kimia. Nah, misal warna hijau itu biasanya diambil dari bahan buatan yang namanya Fast Green FCF. Selain warna hijau, biasanya paling banyak itu adalah warna merah. Merah biasanya berasal dari Allura Red AC. Nah, yang terakhir itu adalah warna kuning. Warna kuning ini biasanya berasal dari Sunset Yellow FCF. Nah, biasanya warna ini bisa kita temukan di komposisi makanan. Jadi kalau misalnya ada makanan yang warnanya menarik, ya udah kita lihat dulu komposisinya apakah ada yang unik atau tidak, apakah dia memang warnanya alami atau buatan. Nah, kemudian yang kedua itu ada pemanis. Nah, pemanis ini biasanya dia berfungsi untuk meningkatkan rasa manis pada makanan dan minuman. Dia juga terbagi menjadi dua, ada pemanis alami dan pemanis buatan. Nah, pemanis alami itu bisa berasal dari gula atau apa kata lain dari gula? Glukosa. Ya, glukosa bisa selain glukosa. Bisa Glukosa. Nah, selain gula bisa juga apa? Bisa madu. Next, satu lagi. Bisa kemudian pemanis buatan. Pemanis buatan biasanya kita ambil dari siapa? Ayo, yang sering ditambahkan pada es, pada minuman. Sari manis, ya? Ya, ada memang sari manis. Apa lagi? Ada sakarin dan juga ada aspartam. Next, yang ketiga itu ada penyedap. Penyedap ini biasanya dia berfungsi untuk meningkatkan cita rasa pada makanan, untuk menguatkan rasa pada si makanan. Nah, ini juga ada dua, ada alami dan buatan. Nah, kalau alami penyedap alami yang sering kita gunakan itu apa? Kunyit. Ada? Jahe. Garam. Selain garam ada gula. Kalau pengen rasa makanannya ada asam, itu apa? Pakai cuka. Asam. Ya udah, asam ada jeruk ya. Ini bisa opsinya jeruk nipis. Nah, kalau buatan yang sering pada makanan terutama ciki-ciki, snack apa? Micin. Oke.
Micin itu biasanya disebut dengan istilah MSG. Apa itu MSG? Monosodium glutamate. Nah, biasanya yang paling banyak berdampak pada tubuh manusia itu adalah si penyedap. Di mana si penyedap apabila kita mengkonsumsi MSG terlalu banyak itu bisa mengakibatkan China Restoran Syndrome, di mana akan memiliki gejala kayak mual, pusing, bisa juga bibir itu cepat kering, tenggorokan kayak dia panas tapi kondisi si tenggorokan kita di dalam itu lembab tapi dia terasa kering. Itu gejala dari terlalu banyak mengkonsumsi MSG. Nah, biasanya MSG itu menurut WHO itu bisa dikonsumsi sebanyak 120 mg per kilogram dari berat badannya. Kemudian ada pengawet. Nah, pengawet ini biasanya berfungsi untuk menghambat kerusakan pada makanan dan minuman. Nah, pengawet ini apa aja? Contoh dari pengawet yang kita pada bakso itu pakai apa? Formalin. Ya, bisa formalin. Habis formalin apa lagi? Alkohol jangan digunakan untuk makanan. Formalin biasanya itu untuk mayat ya, tapi ada makanan ada beberapa yang menggunakan, tapi jarang sih. Biasanya orang untuk pengawetan baik makanan itu paling banyak menggunakan borax. Kemudian next, pemberi aroma. Si pemberi aroma ini berfungsi untuk meningkatkan aroma tertentu pada makanan. Contohnya kita bisa menggunakan apa? Vanili. Selain vanili, pandan. Oke, pandan. Apa lagi? Coklat. Oke, coklat yang umum ya. Ada minyak. Yang paling banyak digunakan pada makanan itu adalah minyak pisang. Next, ke pengental. Nah, pengental ini biasanya dia itu berfungsi untuk menstabilkan, memekatkan, dan mengentalkan makanan yang tadinya bersifat cair agar lebih kental. Nah, si pengental ini biasanya kita bisa peroleh dari agar apa lagi? Kalau misalnya kita mau buat nih seafood saus padang, itu mengentalnya apa? Tepung apa? Kanji. Iya, kanji. Ya, bisa tepung kanji. Selain tepung kanji, sagu. Ada tepung sagu, habis itu ada tepung tapioka, jagung. Habis itu apa lagi? Biasanya ada lecithin ataupun si kuning. Bukan lecithin ya, tapi gelatin ya. Maaf, gelatin. Next, yang terakhir itu ada pengemulsi. Nah, si pengemulsi ini dia itu berfungsi untuk mempertahankan penyebaran dispersi lemak dan air atau sebaliknya. Dia ini harus bisa membedakan yang mana air dan yang mana lemak. Jadi kalau misalnya kita satukan, mereka tidak akan pernah menyatu. Nah, contohnya itu adalah lecithin atau yang sering kita kenal dengan istilah kuning. Jadi si kuning telur bisa memisahkan antara si yang mana air, yang mana si lemak. Oke, sampai sini education. Oke, great informative today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.